İnşallah olimpiyatlarda arzuladığımız, beklediğimiz sonuçları elde edeceğiz. Thank you so much. Megawati lawan Turki, pemain lawan akui kagum sampai menangis melihat spike kerasnya. Sumpah terharu lihatnya, pemain Turki sampai menangis melihat smash petir Megawati Hangestri saat bertanding dengannya. Tanpa Megawati Hangestri, Manisa BBSK terpuruk dalam laga pekan keempat kompetisi Kadinlar 1. Ligi, Divisi 2 Liga Voli Turki, musim tahun 2025 sampai tahun 2026, setelah menelan kekalahan dramatis 1-3 dari pemuncak klasemen Karşıyaka SK. Laga yang berlangsung pada Senin malam, tanggal 21 Oktober tahun 2025, WIB, itu menunjukkan sisi rapuh Manisa dalam menghadapi tim besar, terlebih karena belum diperkuatkannya bintang anyar asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Padahal, Manisa sempat memberi debut bagi rekrutan baru lain, Dariana Santana, Puerto Rico, namun ketidakhadiran Megawati, pelengkap penting dalam rencana tim, nyata dirasakan hingga tempo permainan dan efektivitas serangan mereka berubah secara signifikan. Saat ini Manisa BBSK berada dalam periode yang kurang ideal. Berada di bawah tekanan karena gagal memaksimalkan laga kandang dan belum menampilkan seluruh kekuatan tim. Posisi mereka semakin rentan dalam persaingan promosi ke kasta tertinggi Sultan Lar Ligi. Ketidakjelasan kapan Megawati akan tampil untuk Manisa, padahal sebelumnya telah kembali ke Indonesia untuk memperkuat Bank Jatim di Live Volley Divisi Utama 2025 dan mengikuti pemusatan latihan Timnas Voli Putri Indonesia untuk SEA Games 2025, menambah beban mental dan strategis bagi tim. Dalam pertandingan melawan Karşıyaka SK, Manisa sebenarnya memulai dengan cukup baik. Mereka kalah di set pertama 25-16. Namun mampu menyamakan angka melalui kemenangan 22-25 di set kedua. Namun, dua set terakhir memperlihatkan jurang kualitas yang cukup signifikan. Manisa menyerah 25-11 di set ketiga dan 25-23 di set keempat. Tanpa Megawati, tim kehilangan varian serangan yang tajam, dan kedalaman skuad serta kesiapan menghadapi tim asing mentereng seperti Karşıyaka yang diperkuat oleh pemain kelas dunia macam Iveta Stenchulova, Bulgaria, dan Anastasia Liashko, Rusia, terbukti menjadi penghambat. Manisa pun tampak kesulitan membangun chemistry di antara pemain utamanya. Meski Dariana Santana menunjukkan performa individu yang bagus, integrasi tim masih belum matang. Pelatih Karşıyaka, Yesat Yasuji, setelah pertandingan mengakui bahwa Manisa telah berjuang keras, namun absennya Megawati membuat perbedaan besar karena tempo tim tuan rumah berubah dari agresif menjadi lebih berhati-hati. Hal ini mencerminkan bahwa kehadiran Megawati bukan sekadar opsi tambahan, melainkan komponen vital dalam struktur serangan Manisa yang masih perlu dibangun dan disinkronkan. Tanpa pemain berjuluk Megatron tersebut, Manisa cenderung kehilangan daya ledak yang bisa membuka pertahanan lawan dan memecah momentum pertandingan. Melihat ke depan, Manisa memiliki jalan yang harus mereka tempuh dengan lebih matang agar tetap relevan dalam perebutan promosi. Kunci pertama adalah memastikan kapan Megawati benar-benar bisa tampil dan mendapatkan kondisi terbaiknya setelah rangkaian aktivitas di Indonesia, karena kelewatannya saat ini berdampak nyata pada keseimbangan tim. Kedua,
Integrasi pemain baru seperti Dariana harus segera dipercepat agar chemistry tim tidak tertinggal. Ketiga, pelatih dan manajemen harus mengevaluasi bagaimana memperkuat pertahanan dan memperbaiki tempo permainan supaya tidak mudah dipatahkan dalam 2 set penentuan, sebagai bukti kemunduran Manisa ketika menghadapi tim teratas. Secara keseluruhan, kekalahan ini menjadi peringatan bagi Manisa BBSK bahwa ambisi mereka untuk naik kasta tidak bisa hanya mengandalkan nama besar pemain asing atau 1 bintang saja. Kekuatan tim secara kolektif, kesiapan di setiap posisi, serta fleksibilitas taktik ketika menghadapi lawan yang lebih matang adalah aspek yang harus diperkuat. Jika semua aspek ini bisa disinkronkan termasuk kehadiran Megawati yang sudah menjadi harapan besar, maka bukan hanya target promosi yang bisa dicapai, tapi juga reputasi sebagai tim yang serius dan kompak di kancah voli Turki. Tak hanya itu, pelatih timnas voli putri Vietnam, Nguyen Tuan Kiet, turut bersuara soal hasil drawing alias undian yang diperoleh anak asuhnya di SEA Games 2025. Proses drawing SEA Games 2025 untuk cabang olahraga, cabur, voli indoor telah digelar di Divalux Resort Hotel, Thailand, Minggu, tanggal 19 Oktober tahun 2025, sore WIB. Untuk voli indoor putri, grup A dihuni Thailand, Filipina, dan Singapura. Sedangkan grup B ditempati oleh timnas voli putri Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Malaysia. Adapun untuk jadwalnya, SEA Games 2025 bakal berlangsung di 3 kota yakni Bangkok, Chonburi, dan Songkhla pada 9-20 Desember mendatang. Berkaca soal peta persaingan voli putri, Vietnam menjadi salah satu tim unggulan yang berpeluang meraih medali emas SEA Games 2025. Vietnam menjadi penantang terkuat Thailand yang merupakan peraih medali emas terbanyak dalam sejarah SEA Games. Dalam setahun terakhir, Vietnam berhasil menjuarai AVC Nations Cup 2025 dan SEA League 2025. Bahkan, Vietnam berhasil menembus FIVB World Championship 2025 alias kejuaraan dunia untuk pertama kalinya. Catatan apik Vietnam jelas menjadi bukti jika mereka merupakan lawan berat timnas voli putri Indonesia di